Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trifani Febiola dari Lokal 3A akan menyampaikan materi tentang penggolongan gangguan jiwa menurut PPDGJ dan DSM. Penggolongan gangguan jiwa. Secara internasional, penggolongan gangguan jiwa mengacu pada DSM-4. DSM-4 ini dikembangkan oleh para expert di bidang psikiatri di Amerika Serikat. DSM-4 ini telah dipakai secara luas terutama oleh para psikiater dalam menentukan diagnosa gangguan jiwa. Di Indonesia, para ahli kesehatan jiwa menggunakan PPDGJ 3 sebagai acuan dalam menentukan diagnosa gangguan jiwa. Secara umum, gangguan jiwa dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu gangguan jiwa ringan dan gangguan jiwa berat. Yang termasuk ke dalam gangguan jiwa ringan antara lain cemas, depresi, psikomatis, dan kekerasan. Sedangkan yang termasuk ke dalam gangguan jiwa berat seperti skizofrenia, manik depresif, dan psikotik lainnya. Psikosis adalah gejala utama yang dialami oleh pasien dengan skizofrenia. Psikosis merupakan kumpulan dari gejala-gejala, utamanya pada kemampuan daya nilai realita, yang menyebabkan hendaya dalam kapasitas mental pasien. Skizofrenia merupakan gangguan mental yang ditandai dengan hendaya hebat terhadap pikiran, emosi, persepsi, dan tingkah laku. Gangguan ini sering disebut sebagai suatu gangguan jiwa berat yang memiliki manifestasi besar terhadap penderitanya, serta berpengaruh terhadap keluarga dan masyarakat sekitarnya. Kriteria diagnosis modern yang dipakai saat ini adalah kriteria diagnosis pada DSM yang dikeluarkan oleh APA atau kriteria diagnosis pada ICD yang dikeluarkan oleh WHO. Di Indonesia telah memiliki kriteria diagnosis untuk gangguan jiwa yang lebih banyak sumber dari ICD-10, yaitu penggolongan diagnosis gangguan jiwa yang saat ini digunakan edisi yang ketiga, atau PPDGJ 3, yang diterbitkan oleh Depkes RI. Konsep gangguan jiwa dari The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder atau DSM-4 yang merupakan rujukan dari PPDGJ 3. Gangguan jiwa dikonseptualisasikan secara klinis sebagai sindrom psikologis atau pola behavioral yang terdapat pada seorang individu dan diasosiasikan dengan distres, atau misalnya simptom yang menyakitkan, atau disabilitas, atau yakni hendaya di dalam satu atau lebih wilayah fungsi yang penting, atau diasosiasikan dengan risiko mengalami kematian, penderitaan, disabilitas, atau kehilangan kebebasan diri yang penting sifatnya, yang meningkat secara signifikan. Kesehatan Jiwa, Direktorat Jenderal Pelayanan Medik, Departemen Kesehatan RI, di mana nomor kode dan diagnosis gangguan jiwa merujuk pada ICD-10 yang diterbitkan oleh WHO pada tahun 1992. Sementara diagnosis multiaksial merujuk pada DSM-4, isinya meliputi perkembangan PPDGJ, perbandingan dan penggolongan diagnosis, struktur klasifikasi PPDGJ 3, beberapa konsep dasar yang berkaitan dengan diagnosis gangguan jiwa dan penggolongannya, kategori diagnosis gangguan jiwa dengan mengacu pada pedoman diagnostiknya. Menurut Rusdi Maslin, untuk melaksanakan satu aktivitas pada tingkat personal, yaitu melakukan kegiatan hidup sehari-hari yang biasa dan diperlukan untuk perawatan diri dan kelangsungan hidup seperti mandi, berpakaian, makan, kebersihan diri, buang air besar dan kecil. Gangguan kinerja atau performance dalam peran sosial dan pekerjaan tidak digunakan sebagai komponen esensial untuk didiagnosis gangguan jiwa. Oleh karena itu, hal ini berkaitan dengan variasi sosial budaya yang sangat luas. Dari konsep tersebut di atas dapat dirumuskan bahwa di dalam konsep gangguan jiwa didapatkan butir-butir. A.
Adanya gejala klinis yang bermakna berupa sindrom atau pola perilaku dan sindrom atau pola psikologik. B. Gejala klinis tersebut menimbulkan penderitaan atau distres, antara lain dapat berupa rasa nyeri, tidak nyaman, tidak tentram, disfungsi organ tubuh, dan lain-lain. C. Gejala klinis tersebut menimbulkan disabilitas atau disability dalam aktivitas kehidupan sehari-hari yang biasa dan diperlukan untuk perawatan diri dan kelangsungan hidup. Tanda dan gejala gangguan jiwa ringan atau cemas adalah sebagai berikut: perasaan khawatir, firasat buruk, takut akan pemikirannya sendiri dan mudah tersinggung. 2. Merasa tegang, tidak tenang, gelisah, mudah terkejut. 3. Takut sendirian, takut pada keramaian, dan takut kepada banyak orang. 4. Gangguan pola tidur, mimpi-mimpi yang menegangkan. 5. Gangguan konsentrasi dan daya ingat. 6. Keluhan-keluhan somatik seperti rasa sakit pada otot dan tulang, pendengaran berdenging atau tinnitus, berdebar-debar, sesak nafas, gangguan pencernaan, gangguan perkemihan, dan sakit kepala. Sedangkan tanda dan gejala depresi menurut NIMH-USA antara lain: 1. Rasa sedih yang terus-menerus. 2. Rasa putus asa dan pesimis. 3. Rasa bersalah, tidak berharga, dan tidak berdaya. 4. Kehilangan minat. 5. Energi lemah, menjadi lamban. 6. Sulit tidur atau insomnia atau tidur berlebihan atau hipersomnia. 7. Sulit makan atau rakus makan atau menjadi kurus atau kegemukan. 8. Tidak tenang dan gampang tersinggung. 9. Berpikir ingin mati atau bunuh diri. Apa tanda dan gejala gangguan jiwa berat? Secara cepat, sebenarnya kita dapat mengenali seseorang yang mengalami gangguan jiwa berat. Mereka yang mengalami gangguan jiwa berat tidak bisa menjalankan kehidupannya sehari-hari. Bicaranya tidak nyambung, sering berperilaku menyimpang dan terkadang mengamuk. Orang gila yang kita temukan di jalanan itu biasanya mengalami gangguan jiwa berat. Adapun menurut DSM-4, tanda dan gejala skizofrenia adalah: 1. Gejala positif, yaitu sekumpulan gejala perilaku tambahan yang menyimpang dari perilaku normal seseorang, termasuk distorsi persepsi atau halusinasi, distorsi isi pikir atau waham, distorsi dalam proses berpikir dan bahasa, dan distorsi perilaku dan pengontrolan diri. 2. Gejala negatif, yaitu sekumpulan gejala penyimpangan berupa hilangnya sebagian fungsi normal dari individu, termasuk keterbatasan dalam ekspresi emosi, keterbatasan dalam produktivitas berpikir, keterbatasan dalam berbicara atau alogia, keterbatasan dalam maksud dan tujuan perilaku. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.